Bismillahirrahmanirrahim. Udhkur idh qalat imratu Imran Hannah. Dan ingatlah ketika istri Imran yang bernama Hannah berkata, lamma asanat wastaqat lil walad. Saat itu Hannah telah lanjut usia dan sangat menginginkan untuk mendapatkan anak. Fata'atillah wa hasad bil hamli. Ia pun berdoa dan akhirnya doanya terkabul. Dia merasa dirinya hamil. Ya Rabbi inni nadartu an aj'alaka ma fi batni muharrar. Lalu Hannah bermunajat. Isi munajat itu Hannah berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menadarkan untuk menjadikan untukmu kandungan yang berada dalam perutku ini sebagai anak yang dibebaskan. Atiqad khalisan min syawghil dunya li khidmati baitikal muqaddas. Maksudnya terbebas atau tidak dibebani oleh kepentingan-kepentingan dunia, semata-mata berkhidmah untuk Baitul Maqdis. Maksudnya Hannah bernadar agar anaknya nanti hanya murni berkhidmah pada Baitul Maqdis tanpa diganggu oleh kepentingan duniawi. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku. Innaka antas sami'ul du'ai al-alimul binniyat. Sesungguhnya engkau Maha mendengar segala doa, lagi Maha mengetahui segala niat. Wa halaka Imran wa hiya hamil. Dan Imran pun wafat ketika Hannah sedang mengandung itu. Pemirsa, jadi ayat ini menjelaskan tentang seorang wanita yang bernama Hannah binti Fakud. Ia adalah istri dari Imran bin Matan. Dikisahkan Hannah ini telah berusia lanjut namun belum dikaruniai keturunan. Hingga suatu hari ketika Hannah sedang berteduh di bawah pohon, lalu dia melihat seekor induk burung sedang memberi makan anak-anaknya. Maka melihat itu timbullah keinginan yang kuat dalam hatinya untuk memiliki putra. Maka Hannah pun banyak berdoa kepada Allah agar dikaruniai keturunan. Hingga akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah. Hannah pun akhirnya mengandung. Di saat mengandung itulah Hannah bernazar bahwa anak yang dikandungnya itu akan dijadikan sebagai orang yang berkhidmah untuk Baitul Maqdis, di mana umumnya orang yang berkhidmah untuk Baitul Maqdis itu adalah anak laki-laki. Jadi mungkin Hannah menduga anak yang dikandungnya adalah anak laki-laki, atau nador itu memang bertujuan agar diberi anak laki-laki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dihormati Allah, surat Al-Maidah ayat ke-35 ini adalah tamparan keras buat kebanyakan orang tua di zaman ini. Lihatlah Hannah yang dikisahkan dalam ayat ini. Beliau orang yang sudah berusia lanjut dan tak kunjung diberi keturunan. Tapi lihatlah apa yang dia lakukan ketika akhirnya dia diberi keturunan. Dia malah menazarkan anaknya untuk berkhidmah di Baitul Maqdis, menjadi anak yang senantiasa beribadah di Baitul Maqdis. Ini menunjukkan bahwa tujuan Hannah ingin memiliki anak sama sekali bukan agar sang anak berbakti kepadanya, atau agar ada yang bisa merawatnya di masa tua. Hannah ingin memiliki anak semata-mata hanya ingin memiliki generasi penerus yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbanding terbalik dengan kebanyakan orang tua di zaman ini, di mana kebanyakan orang ingin memiliki anak hanya ingin agar anaknya menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, hanya ingin agar kelak anaknya berbakti kepadanya. Lebih parah lagi, hanya ingin ada yang merawatnya di masa tua. Untuk itu pemirsa, jika Anda dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah merawat dan membesarkan anak hanya karena keinginan-keinginan duniawi. Tapi rawat dan besarkanlah anak karena semata-mata lillahi ta'ala, yakni menjalankan perintah Allah untuk membentuk generasi-generasi penerus yang akan terus mengabdi kepada Allah dan memperjuangkan serta menegakkan agama Allah di dunia ini. Lihatlah betapa banyak orang tua yang kecewa karena di masa tuanya tak ada satupun anaknya yang peduli padanya. Itu karena dia membesarkan anaknya dengan tujuan yang tidak benar, sehingga ketika ternyata anaknya tak sesuai dengan harapan, maka kekecewaan demi kekecewaan yang dia rasakan. Namun jika engkau membesarkan anak karena Allah, maka kamu tidak akan pernah kecewa, karena apapun yang terjadi, tujuan kamu hanya ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Falamma wadu'atha waladat jariyatan. Maka tatkala ia melahirkan anaknya dan ternyata bayi itu perempuan, maka natarju ayyakuna gulaman, padahal ia mengharapkan anak laki-laki. Idlam yakun yuharraru illal ghilman, karena yang bisa dibaktikan untuk Baitul Maqdis hanyalah anak laki-laki.
Qalat, maka dia berkata, mu'tadhiratan, untuk mengemukakan alasan. Ya Rabbi inni wada'tuha untha. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu ay alimun bima wada'at. Dan Allah lebih tahu. Maksudnya Allah mengetahui apa yang dilahirkannya. Jumlah tu'tiratin min kalamihi ta'ala. Kalimat wallahu a'lam bima wada'at adalah jumlah mutaridah yang merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mutaridah itu semacam kalimat yang disisipkan atau kalimat yang berada di sela-sela ucapan. Wafi qiraatin bil dhammit ta'i. Menurut satu qiraat dibaca dengan tak yang didhammah menjadi wada'tu. Ini adalah qiraat Imam Ibnu Amir dan Abu Bakar dari riwayat Asyim. Dan kalau menggunakan qiraat ini maka kalam wallahu a'lam bima wada'tu ini merupakan kalam dari Siti Hannah yang artinya Allah lebih tahu dengan apa yang aku lahirkan. Walaysa dzakaru alladzi talabtu kal unsa allati wahibtu. Dan tidaklah anak laki-laki yang saya mohon sama dengan anak wanita yang saya dapatkan. Li'annahu yuqsadu li khidmati wa hiya la tasluhu li dha'fiha wa awratiha wa ma ya'tariha minal haidi wan nahwi. Karena anak itu dimaksudkan untuk berkhidmah kepada Baitul Maqdis, sedangkan anak wanita tidaklah tepat untuk keperluan ini, disebabkan fisiknya yang lemah, auratnya, masa haid yang dialaminya dan lain-lain. Wa inni sammaituha Maryam, sesungguhnya aku telah menamainya Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha auladaha minasyaitonir rajim al-matrud. Dan sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu untuk dia beserta anak cucunya dari setan yang terusir. Fil hadis imamin mauludin yulatu illa masahu syaiton khina yulatu fayastahillu syarikhon illa Maryam wa ibnaha ruwahu syaikhon. Disebutkan dalam sebuah hadis, tidak seorang bayi pun yang dilahirkan melainkan ia disentuh setan sewaktu ia dilahirkan, sehingga ia menangis dengan suara keras, kecuali Maryam dan putranya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, paling tidak ada 2 pelajaran penting yang bisa kita petik. Pertama, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Hannah yang telah tua renta dan sudah divonis mandul, tapi berkat kekuatan doa Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban dengan memberikan keturunannya meskipun usianya sudah tidak lagi muda, bahkan sudah masuk usia senja. Untuk itu, apapun hajat Anda, jangan pernah ragu untuk memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua, terkadang Allah mengabulkan doa itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Lihatlah Hannah yang berdoa agar diberi anak laki-laki. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan anak perempuan kepadanya. Namun ternyata anak perempuan yang Allah berikan itu jauh lebih baik daripada anak laki-laki yang dia harapkan. Jadi percayalah bahwa apapun yang Allah berikan itu jauh lebih baik daripada apa yang kita minta. Untuk itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, jika Allah mengabulkan doaku maka aku berbahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku maka aku jauh lebih berbahagia. Karena yang pertama adalah pilihanku, sedangkan yang kedua adalah pilihan Allah. Jadi Sayyidina Ali lebih suka jika doanya tidak dikabulkan, karena beliau sangat yakin apapun yang Allah pilihkan untuk hambanya itu jauh lebih baik daripada apa yang hambanya minta. Fataqabbalaha rabbuha ay qabila Maryam min ummiha biqabulin hasanin. Maka Tuhannya menerima Maryam dari ibunya dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanah. Dan menumbuhkannya dengan tumbuh kembang yang baik. Angsha'aha bi khuluqin hasanin. Maksudnya Siti Maryam tumbuh sebagai anak dengan akhlak yang mulia. Fakanat tambutu fil yaumi kama yambutul mauludu fil am. Maka dikisahkan dalam sehari saja Siti Maryam sudah tumbuh sebagaimana anak lain tumbuh dalam 1 tahun. Yang dimaksud di sini pertumbuhan akal dan pengetahuannya, bukan jasmaninya. Wa atat biha ummuha li ahbari satanati Baitul Maqdis. Lalu ibunya membawanya kepada para pendeta Baitul Maqdis. Faqalat tunakum hadhin nadhirah. Lalu katanya, terimalah oleh tuan-tuan anak yang dinadarkan ini. Fatana fasu fiha li'anna bintu imamihim. Maka berlomba-lombalah mereka untuk menerimanya sebagai anak asuh, karena ia adalah putri dari imam mereka. Faqala Zakaria ana haqqu biha li'anna khalata indi. Maka Zakaria berkata, aku lebih berhak kepadanya karena bibinya tinggal bersamaku. Jadi perlu diketahui
bahwa Siti Hannah memiliki seorang saudari kandung bernama Isya yang kemudian dinikahi oleh Nabi Zakaria. Jadi dengan demikian Nabi Zakaria adalah paman dari Siti Maryam. Faqalu la hatta naqtari'a. Maka kata mereka, tidak sebelum kita mengadakan undian lebih dahulu. Fantolaku wahum tis'atun wa isyruna ila nahril Urdun. Maka mereka yang jumlahnya 29 orang itu pergi ke sungai Yordan. Wa alqaw aqlamahum ala anna man thabata qalamahu fil ma'i wa syahida aula biha. Dan melemparkan kolam atau anak panah mereka masing-masing ke dalamnya. Barang siapa yang kolamnya tidak hanyut dan timbul ke permukaan air, maka dialah yang lebih berhak menjadi pengasuh Maryam. Fathabata qolamu Zakaria. Ternyata kolam Zakaria tidak hanyut dan timbul ke permukaan. Fa akhadha wa banala ghurfatan fil masjid bi sulamin la yas'atu ilaiha ghairuhu. Maka Zakaria pun mengambil Maryam sebagai anak asuhnya dan dibuatkan untuknya sebuah kamar panggung dalam masjid dengan tangga yang tak boleh dinaiki kecuali oleh dirinya sendiri. Wa kana yatiha bi akliha wa syurbiha wa tuhniha. Dan Zakaria sendirilah yang membawakan makanan, minuman dan minyak untuk Siti Maryam. Fayajidu inda faqihata syaifi fi syita'i wa faqihata syita'i fi syaiti. Maka Zakaria menemukan keanehan karena di musim dingin dijumpainya di sisi Maryam terdapat buah-buahan musim panas dan di musim panas terdapat buah-buahan musim dingin. Kama qala ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Wa kafalaha Zakariya'u dhammaha ilaihi. Dan dijadikannya ia di bawah asuhan Zakaria. Rafi qiraatin bi tasydidi. Menurut satu qiraat lafaz wa kafalaha dibaca dengan memakai tasydid sehingga berbunyi wa kafalaha. Ini yang baca wa kafalaha ini adalah qiraah Imam Asyim, Imam Hamzah dan Imam Kisai. Wa nasbi Zakaria mamdudan wa maksuran wal fa'ilullah. Sedangkan nasabnya lafaz Zakaria itu ada qiraah yang membaca mamdud, ada pula yang membaca maksur. Sedangkan failnya adalah Allah. Kalau yang mamdud itu membacanya menjadi Zakaria, sedangkan yang maksur dibaca Zakaria. Perbedaan bacaan lafaz Zakaria ini hanya pada qiraah yang baca wa kaffalah dengan tasdid, sedangkan yang tanpa tasdid harus memakai yang mamdud dan dibaca rafa sebagai fa'il. Kullama dakhala 'alaihi Zakaria al-mihrab. Setiap kali Zakaria masuk untuk menemunya di mihrab. Al-ghurfata wa hiya asyraful majalis. yakni kamar panggung yang merupakan tempat majlis yang paling mulia. Wajada indah rizqo. Didapatinya makanan di sisinya. Qala ya Maryamu anna min aina laki hadza. Berkata Zakaria, hai Maryam, dari mana kamu beroleh makanan ini? Qalat wa hiya shaghirah. Maryam pun menjawab, di mana saat itu ia masih kecil. Huwa min indillah ya'tini bihi minal jannah. Makanan itu dari Allah yang didatangkannya bagiku dari surga. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Rizqan wasi'an bila tabi'atin, yakni rezeki yang berlimpah tanpa harus bersusah payah. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala merawat Maryam agar tumbuh sebagai anak yang salihah, yakni dengan ditempatkan di tempat yang baik, lingkungan yang baik dan dalam bimbingan orang yang baik. Maryam tinggal di tempat yang baik, yakni di Masjidil Aqsa, berada di lingkungan yang baik, yakni lingkungan Baitul Maqdis yang dipenuhi oleh orang-orang yang baik, dan berada dalam naungan orang yang soleh dan alim alamah, yakni Nabi Zakaria alaihissalam. Saya kira di Indonesia saat ini tempat yang paling mendekati gambaran dalam ayat ini adalah pondok pesantren, di mana anak tidak pernah jauh dari masjid. Hidupnya dihabiskan untuk beribadah dan menuntut ilmu tanpa diganggu oleh urusan-urusan duniawi. Berada dalam lingkungan yang dipenuhi oleh orang-orang yang baik dan dalam naungan dan bimbingan seorang ulama yang soleh dan alim alamah. Untuk itu, jika Anda ingin keturunan yang berakhlak mulia, maka jalan terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Namun juga tidak boleh sembarangan memasukkan ke pondok, harus betul-betul diseleksi dan dicari pondok yang sudah diakui bahwa pengasuhnya adalah sosok yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman sekarang ini ternyata banyak pondok-pondok yang dibangun oleh orang-orang yang sangat dangkal ilmu agamanya, sehingga pemikirannya justru banyak menyesatkan para santri. Adapun bagi kita yang sudah bukan usia mondok lagi,
paling tidak kita bisa mengikuti dengan menjadi orang yang tidak pernah jauh dari masjid. Bukan berarti rumah kita harus dekat dengan masjid, akan tetapi maksudnya aktif dalam kegiatan di masjid, mulai dari jamaah, mengikuti majelis taklim yang diadakan di masjid dan lain sebagainya. Juga hendaknya mencari lingkungan pertemanan yang baik. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang bertakwa. Kalau kenalan boleh banyak, tapi kalau sahabat, yang sahabat dekat yang jadi teman nongkrong kita, haruslah dari kalangan orang-orang yang baik yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sebisa mungkin memiliki seorang guru yang bisa membimbing rohani kita. Jika terpaksa belum menemukan seorang guru, maka perbanyaklah sholawat. Dengan memperbanyak sholawat, insya Allah hati kita akan dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk semakin baik dan semakin baik lagi. Selanjutnya, dalam ayat ini kita juga diberi tahu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada Maryam. Ini menjadi jaminan bagi kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah, akan dijamin rezekinya oleh Allah, tidak perlu khawatir soal rezeki. Insya Allah rezeki akan selalu dipenuhi oleh Allah dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dibimbing menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.